Om Swastiastu, salam bahagia buat guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Sri Widawati dan pengajar praktek Pak Majid Tantra. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Deli, calon guru penggerak angkat 7 Kabupaten Gianyar. Dan perkenalkan rekan saya Ibu Tri Rahayu, di mana kegiatan ini akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk mempertimbangkan kompetisi diri sebagai guru. Baiklah, selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi. Gimana kabar ini Bu Tri? Astungkara sehat. Sehat. Jadi tidak ada terganggu ya nanti pelajaran Ibu masih jam 45 ya? Oke. Baiklah Bu Tri, sebelum itu mari silahkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Baiklah, Om Swastiastu. Swastiastu, Bu. Nama saya Tri Rahayu. Saya guru mata pelajaran matematika. Saya mengajar di kelas 8. Mungkin materi apa yang Ibu kembangkan nanti di pas waktu supervisi? Saya akan membawakan materi tentang Pitagoras. Oh, kita. Saya Mungkin terima kasih atas perkenalan Bu Tri. Bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi ini? Ya, pertama saya sangat senang sekali karena memiliki kesempatan untuk merefleksi diri saya, sehingga saya tahu hal-hal mana yang kurang baik atau kurang istilahnya bisa membuat siswa itu bersemangat, dan hal-hal mana yang sudah baik sehingga bisa mengembangkan pembelajaran itu menjadi istilahnya siswanya bersemangat dan menjadi pembelajaran yang hidup di kelas. Oh, gitu. Oke. Dari kegiatan nanti yang supervisi ini, mungkin hal apa yang Ibu ingin kembangkan, baik dari murid maupun dari Ibu sendiri sebagai yang mengajar matematika? Saya ingin dalam pembelajaran ini, yang pertama itu saya ingin siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran, itu pertama. Kedua, siswa itu tetap bersemangat dalam belajar, sehingga apa yang saya sampaikan ke siswa itu istilahnya bisa diterima, sehingga siswa itu bisa istilahnya dengan baik dia itu mengerjakan soal-soal, karena matematika itu satu perlu banyak latihan. Nah, kalau dalam hal pembelajaran itu guru dalam penyampaian itu misalnya kurang berkenan di siswa, saya rasa siswa itu sehingga dia tidak bersemangat dalam menerima pelajaran atau dalam dia mengerjakan soal-soal. Jadi pertama yaitu saya ingin siswanya itu bersemangat dulu, berantusias dalam menerima pelajaran saya, itu pertama. Artinya murid siswa itu pertama harus semangat, Ya. harus semangat dan bikin suasana sekolah di kelas itu gimana hidup. Iya. Ya, oke. Ada proses, ada diskusi di kelas. Betul sekali. Karena matematika itu saya rasa di mata siswa itu dia mengatakan sulit, padahal sebenarnya matematika itu adalah paling gampang dan paling mudah. Nah, jadi mungkin di setiap suatu mata pelajaran pasti tetap ada tantangan. Nah, tantangan apa yang Ibu hadapi selama Ibu yang mengajar guru matematika? Ya, terutama dalam pokok bahasan atau materi Pitagoras ini, Pak, ada beberapa anak ini ya, yang dia itu kurang memahami tentang perpangkatan, terutama kalau pada materi Pitagoras adalah perpangkatan 2 atau kuadrat. Padahal materi ini sudah dia dapatkan di kelas sebelumnya. Nah, apalagi di kelas SD itu saya yakin itu sudah ada itu tentang materi itu. Nah, di sana jadi saya harus istilahnya mengingatkan kembali anak-anak supaya bisa dia itu ingat kembali tentang apa itu perpangkatan dan terutama perpangkatan 2. Itu saja.
Oke. Artinya siswa masih ada beberapa siswa yang masih belum paham tentang perpangkatan. Betul, tapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Karena ternyata setelah saya mengajar itu banyak yang antusias, bisa langsung menjawab. Saya beri istilahnya untuk pembukaan, untuk mengingatkan, merefleksi pelajaran yang sebelumnya tentang perpangkatan itu banyak. Ada anak-anak yang sudah bisa menjawab, tapi saya lihat ada beberapa, hanya sedikit saja. Aja berapa sedikit saja. Oke. Ya. Nah, kira-kira Bu, persiapan apa yang Ibu lakukan dalam mengajar dalam kelas? Mungkin persiapan di pelajaran atau di mana? Ya, saya akan menyiapkan materi, terutama di sini saya akan menggunakan PowerPoint, sehingga dalam pembelajaran kalau sudah kita siap memakai PowerPoint, saya rasa pembelajaran itu akan maksimal. Kenapa dikatakan maksimal? Jadi anak tidak perlu mencatat karena sudah ada tayangan PowerPoint, sehingga saya menjelaskan di sana, anak tinggal melihat PowerPoint di papan. Kemudian untuk catatan, karena sudah ada di buku, materi itu sudah ada di buku, hanya saya jelaskan di PowerPoint. Dan untuk soal-soal juga sudah ada di buku, tapi saya buatkan soal yang beda, angkanya saja, bentuknya sama di PowerPoint, sehingga anak-anak itu bisa mencoba, bisa mengerjakan dia setelah melihat di buku, karena semuanya anak-anak memiliki bukunya dan di sana ada banyak soal, sehingga anak-anak itu banyak berlatih di sana. Saya hanya di PowerPoint itu hanya membuat beberapa soal saja untuk istilahnya melihat anak-anak itu sudah paham atau belum dengan sudah apa yang sudah saya jelaskan di PowerPoint. Arti intinya Ibu menyiapkan media pembelajaran yang lebih mudah dan dalam proses belajar nantinya. Bagaimana nanti siswa murid itu lebih gampang memahami apa yang Ibu akan jelaskan di kelas. Ya, baiklah Putri, terima kasih sudah memberikan informasi sebelumnya ini. Kita akan melakukan supervisi di dalam kelas program Putri. Halo. Tahan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Bagus. Jadi semuanya ingin belajar matematika. Tidak ada yang tidak masuk. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Jadi bagus sekali. Kelas 8B siap untuk belajar. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin kalian supaya betul-betul maksimal untuk menerima pelajaran ibunya, supaya tidak ada yang loyo, supaya tidak ada yang masih istilahnya males-malesan. Ibu akan seperti biasanya ada yel-yel, ya kan? Nah, supaya kita lebih bersemangat. Ya, perhatikan semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, lagi 1. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, berarti semuanya sudah siap belajar. Ya, pada hari ini Ibu akan belajar yang pokok bahasanya tentang teorema Pythagoras. Minggu yang kemarin Ibu sudah jelaskan tentang pengertian dari teorema Pythagoras. Nah, yang pada hari ini tujuan dari pembelajaran itu satu. Di sini Ibu akan ngambil sub pokok bahasan itu, yaitu tentang triple Pythagoras dan menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, kalian sudah semuanya mempunyai bukunya, mungkin di rumah sudah membaca. Sekarang Ibu ingin tahu. Nah, Ibu ingin tahu, coba sebutkan jenis-jenis segitiga. Oke. Segitiga lancip, segitiga
tujuan segitiga, segitiga lancip, kumpul dan siku. Yang dimana di sana kalau kita memakai teorema Pythagoras, nah kalau memakai teorema Pythagoras yang sudah kita sepakati segitiga ada 3 sisi, yang paling panjang kita sepakati huruf apa nak? C. Yang paling pendek? A. Yang menengah? B. Ya, dimana di sana yang dihubungkan antara kebalikan teorema Pythagoras dengan jenis segitiga yaitu C kuadrat. Nah, sisi miring kuadrat kalau dia itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, kalau kurang dari maka dia merupakan segitiga lancip. Ya, perhatikan semuanya di bukunya sudah ada di sana. Halaman berapa ini nak? Bagus, berarti kalian di rumah sudah baca bukunya, sudah belajar semuanya. Kemudian Ibu lanjutkan sekarang bagaimana cara kita mengerjakan di sana bila diketahui ada beberapa bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli 3. Karena segitiga kan isinya 3. Ya, isinya 3. Kita buktikan apakah segitiga itu lancip, kumpul atau siku. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi yang di halaman 14, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat ya lancip. Kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat apa? Segitiga apa? Pinter. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat segitiga apa? Pinter sekali. Nah, begini yang Ibu harapkan. Jadi di sini nanti ada beberapa contoh soal yang perlu kalian kerjakan. Sebelum itu Ibu lanjutkan lagi, yaitu tujuan pembelajaran yang nomor 2, yaitu tentang membuktikan triple Pythagoras. Bagaimana untuk membuktikan triple Pythagoras? Sebelumnya kalian tahu apa itu triple Pythagoras? Siapa yang tahu? Ya. Oke, benar ya? Jadi triple Pythagoras, tri itu 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Siapa yang tahu? Teorema Pythagoras? Iya, Ima. Betul. Jadi yang dimaksud teorema Pythagoras pengertiannya itu adalah panjang kuadrat sisi miring, biasa kita simbolkan C, itu adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi lainnya di sana yang kita maksud adalah sisi yang pendek dan sisi yang menengah. Coba siapa yang tahu contoh triple Pythagoras? Ya. Contoh triple Pythagoras adalah 3, 4, dan 5. Betul. 3, 4, dan 5. Siapa lagi? 6, 8, dan 10. Oke, 6, 8, 10. Tolong itu di rumah dibuktikan. Apakah betul 3 angka 3, 4, 5 itu triple Pythagoras? Kita sepakati yang paling panjang adalah huruf C. Yang paling pendek huruf A. Yang menengah huruf B. Jadi kalau 3 bilangan itu memenuhi teorema Pythagoras, kita masukkan pada teorema Pythagoras. C kita masukkan yang tadi, kalau dia paling panjang angka berapa? 5 kuadrat sama dengan paling pendek angka berapa tadi? 3. Oke, 3 kuadrat ditambah yang menengah 4 kuadrat. Di rumah itu merupakan PM. Ya, lanjutkan. Apakah betul ini adalah triple Pythagoras? Kalau tanda sama dengan tadi itu benar, berarti 3 angka itu adalah merupakan triple Pythagoras. Ya, untuk itu pelajaran hari ini yang materinya atau pokok bahasannya tentang menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Nah, sekarang Ibu minta, Ibu tagih pada kalian apa yang sudah kalian dapatkan dari Ibu tadi. Apakah sudah dipahami atau belum? Ibu sekarang minta Ibu tagih kalian ada di buku di sana halaman berapa ini nak? 15. Nomor berapa yang berhubungan
Ya. Tolong diingat-ingat bentuk pangkat hanya pangkat 2. Ayo. Yang sudah nanti disetorkan ke depan. Isi nama kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 8 kalau nggak salah di sini. Ya kan? Nah, berarti lebih berarti ya kan? Sama dengan apa? Siku-siku. Ya, Ibu bilang tidak lama-lama. Ya, silahkan dikumpul berkelompok, setor 1 saja. Dalam kelompok itu isi nama kelompok, isi nama-nama anggotanya. Ya, silakan, silakan. Silakan. Satu kelompok, satu. Kembali lagi posisinya, tempat duduknya kembali lagi seperti semula. Ya. Ayo, yang kelompoknya dipanggilkan supaya nggak bangun semuanya ribut. Ya, silakan kembali ke posisi semula. Sekarang coba presentasikan di kelompok 1. Baca. Kelompok 1. Ibu ingin 1 saja, 1 orang yang presentasi karena waktunya kurang. Yang kelompok 1. Ya. Ayo kelompok 1 presentasi. Yang lain dengarkan baik-baik. Dari jawaban tadi, perhatikan sama nggak dengan jawaban kalian? Ya. Nomor A 2, 3, 4. Ya, jadi nomor 2 A, 2, 3, 4. Dengan B Oke. 2 sama dengan A. Oke. Cara mengerjakan C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat 4 kuadrat titik 2 kuadrat tambah 3 kuadrat 4 kuadrat sama dengan 12 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 3 kuadrat sama dengan 9 16 titik sama dengan 4 tambah 9 sama dengan 13 Ya. 16 kurang 16 lebih besar daripada 13. Ya. Kesimpulannya jadi segitiga apa? Lebih besar dari segitiga? Iya. Jangan benar-benar atau jahit. Nah, jadi kesimpulan sekarang balik ke tempatnya. Terima kasih. Jadi ibu simpulkan ya untuk segitiga yang nomor 2A itu angkanya 2, 3, 4 kita sepakat yang paling panjang kita pakai C kan, yang paling pendek pakai A kan, yang menengah
Segitiga. Ya. Untuk itu pembelajaran hari ini Ibu selesaikan untuk PR selalu. PR Ibu berikan, lihat halaman 16 nomor 3. Diisi tanda itu PR. Jadi ingat, setiap PR selalu Ibu periksa. Jadi tidak ada yang tidak membuat PR. Nah, sebelumnya Ibu akhiri, Ibu simpulkan dulu tentang apa yang sudah kalian pelajari tadi. Tadi itu hanya tujuan pembelajaran hanya 2. Jadi Ibu mohon dari 2 itu kalian bisa memahaminya. 1 tentang jenis segitiga, 2 tentang pembuktian teorema. Ada pertanyaan? Ya. Tidak. Oke. Jadi pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Ibu mohon maaf seandainya ada tadi dalam pembelajaran ada kalimat atau kata-kata Ibu atau tika Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Jadi Ibu mohon sekali lagi maaf yang besar. Untuk itu Ibu tutup pembelajaran ini dengan Namo Santi. Namo Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, Putri, selamat pagi Putri. Gimana supervisi yang kemarin? Astungkaro berjalan lancar, Pak Lurah. Oh. Tetapi ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Pak Lurah yang saya rasakan di kelas waktu itu. Oke deh Ibu, Putri mungkin apa sih yang Ibu Putri mau ceritakan? Ada sesuatu apa misalnya di kelas kemarin? Ya, begini Pak Lurah, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias, kurang bersemangat dalam menerima pelajaran saya. Artinya di akhir ini mungkin pas waktu mengajar ada murid yang kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, Betul. ya, jadi menurut Putri apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang pasti saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tentang motivasi atau antusias atau semangat dari murid-murid yang saya ajar, Pak Lurah. Nantinya akan berdampak pada hasil belajar yang pada intinya yang kita harapkan ya hasil belajar itu Pak supaya harusnya meningkat begitu. Oh, meningkat artinya Iya. intinya nanti biar antusias muridnya itu meningkat dalam Betul. belajar matematika. Oke. Mungkin Putri, menurut Putri hal apa saja yang membuat murid itu kurang berantusias dalam pembelajaran matematika itu kan? Mungkin ada hal yang apa yang masih kurang dalam kadang muridnya dalam belajar itu kok nggak antusias dalam belajar itu? Ya, itu yang menyebabkan kenapa kok siswanya tidak istilahnya berantusias atau kurang istilahnya bersemangat waktu saya mengajar itu. Mungkin pertama murid itu kurang siap. Artinya kalau kita misalnya besok akan mendapat pelajaran matematika paling tidak kan malamnya harus belajar. Ya. Nah di sini mungkin muridnya karena suatu hal mungkin ada kesibukan atau gimana, jadi muridnya itu belum siap. Jadinya dia tidak siap untuk menerima pelajaran. Tapi itu hanya beberapa. Tapi yang beberapa itu saya itu maunya supaya ya bisa berubahlah menjadi bersemangat atau berantusias dalam menerima pelajaran. Jadi yang saya inginkan, yang saya ajarkan itu 100%. Jadi semuanya itu bersemangat dalam menerima pelajaran saya. Gitu. Oke, gitu. Nah, jadi apa saja yang membuat kesadaran murid itu biar berantusias dalam belajar? Kan orang murid biar antusias dalam belajar, apa saja sih? Ya biasanya saya pakai kalau begitu saya mau mengajar kadang-kadang kelihatan karena karakter dari beberapa siswa kan berbeda-beda ya. Iya. Kalau saya lihat dia agak lemah, agak malas, maka saya akan buat yel-yel gitu misalnya. Oke. Sehingga anak-anak itu bisa bersemangat. Kalau anak-anak sudah bersemangat,
sudah senang, merasa happy, saya yakin anak itu akan dengan senang hati menerima pelajaran saya. Sehingga apa yang saya sampaikan ke siswa itu bisa masuk ke istilahnya pemahaman mereka, sehingga hasil dari apa yang saya harapkan itu bisa maksimal begitu Pak. Nah, wah, kayak itu kan kita selaku pendidik mungkin ada motivasi yang perlu kita tingkatkan. Nah, jadi menurut pendapat Ibu, apa saja yang kadang membuat murid itu biar asik, tapi tidak membosankan dalam pembelajaran matematika kan? Mungkin Ibu lebih memahami biar kadang-kadang pas waktu pembelajaran matematika itu biar murid itu biar tidak membosankan atau biar asik lah. Gimana Ibu pendapat Ibu? Ya, misalnya di sini diberikan kayak semacam model kayak game gitu. Ya, game. Kemudian kita berikan tayangan-tayangan video di YouTube. Oke. Gitu. Gitu. Dan kita akan memberikan tugas itu, kalau bisa tugasnya jangan terlalu banyak, karena kalau matematika itu terlalu banyak dia bosan. Oke. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran aja saja. Kalau 2 tujuan ya saja. Nanti pengembangannya lain PR. Nah, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Rencana aksi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, rencana saya sih bagaimana cara saya akan memperbanyak pengetahuan saya tentang bagaimana untuk membuat siswa itu bersemangat. Jadi saya akan menggunakan banyak sumber belajar, misalnya dari media-media dari YouTube, Oke. dari Google, dari saya tayangan dari beberapa video, kemudian dari beberapa sumber buku misalnya. Jadi tidak menonton buku satu aja dari karangan siapa itu, baik buku yang ada di perpustakaan atau mungkin siswa mempunyai buku-buku yang lain. Jadi kita akan memecahkan di sana permasalahan-permasalahan dari siswa itu, sehingga siswa itu lebih bisa memahami dari apa yang sudah saya ajarkan di sana. Oh, artinya Ibu akan memperbanyak tentang literasi pembelajaran mungkin di YouTube, di Betul. Google, atau misalnya kayak di perpustakaan, karena kan banyak kita punya literasi, kita Betul. kan cuma satu sumber saja. Betul. Oh, Iya. bagus sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berhasil nanti ke depannya, biar jadi intinya biar nanti suatu saat murid yang kita ajarin biar bersemangat, biar antusias dalam pembelajaran, apalagi pelajaran matematika. Cenderung kadang-kadang kan banyak siswa yang kalau sudah tidak memahami pertama dari awal, kadang-kadang pasti ke belakangnya membingungkan. Betul. Nah, tapi makanya kalau sekarang kita sebagai mengajar, gimana lah kita sendirinya kita selaku pendidik untuk biar menjadi murid itu lebih antusias dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi untuk komitmen Ibu nanti ke depannya apa sih Ibu yang Ibu akan rencananya, komitmen bertanggung jawab ke depannya? Iya, jadi dari pengalaman yang sudah kita lakukan dari supervisi Bapak Mike, saya ingin istilahnya meningkatkan model pembelajaran saya, sehingga bisa membuat anak-anak itu senang, membuat anak-anak itu happy, sehingga merindukan, artinya mengharapkan saya. Kadang-kadang kan matematika sulit, malas Jadi yang pertama memang itu harus membuat anak-anak itu bisa misalnya mengharapkan saya, merindukan saya supaya dia itu senang. Jadinya saya yakin nanti pembelajaran yang apa yang saya kasih berikan ke siswa itu, saya yakin siswa bisa menerima dengan baik. Oke, artinya kita berusaha selaku pendidik, dimana apalagi kita tahu kan pelajaran matematika itu kayaknya kayak ngomong kayak aduh berat sekali, kayaknya gimana gitu. Makanya kita selaku guru sekarang gimana biar bisa murid itu merindukan kita. Betul. Apalagi biar mereka gimana cara kita biar bisa merindukan pelajaran matematika sekarang. Besok itu ayo bisa semangat muridnya, biar bisa semangat. Wah, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lancar dan sesuai harapan apa yang kita harapkan Bu di hari ini. Ya, itu mungkin apa lagi tidak ada lagi biar muridnya lebih ayo kita semangat dalam pelajaran matematika.
rumus-rumus gimana kita kan integrasi banyak ada misal kayak di YouTube banyak model-model pembelajaran. Betul. Bikin sana gimana bahan. Betul. Kalau di matematika itu banyak istilahnya cara smart gitu ya, atau istilahnya trik-trik yang sehingga siswa itu bisa smart untuk mempelajari matematika. Banyak itu. Misalnya dalam menghafal satuan-satuan dalam panjang misalnya. Dari atas itu misalnya ada tangga gitu, dari kilometer, hektometer itu ada nyanyiannya. Kemudian ada cara menghafal, misalnya ada rumus yang bagaimana gitu supaya dia itu bisa cepat atau dengan gampang bisa dihafal. Itu semuanya ada tuh pada YouTube itu ada beberapa trik. Dan yang penting itu dah bagaimana siswanya bisa ya menghafal dengan baik, dengan gampang dan tidak bermasalah, tidak menjadi beban, itu saja. Saya akan berusaha nanti ya karena saya tidak begitu banyak istilahnya tuh pengalaman tentang itu, jadi akan saya cari nanti di YouTube, baik di Google, baik nanti tanya ke guru MGMP satu sekolah, kita akan sharing juga dengan guru mapel yang sesuai dengan saya. Ya, saya harapkan ke depannya berjalan lancar karena kita tahu kan perubahan itu tidak bisa serta-merta kita langsung kita ubah sendiri. Perubahan itu perlu pelan-pelan, itu proses dan proses pembelajaran itu intinya kalau kita sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya suatu permasalahan pasti akan kita selesaikan. Ya. Oke, terima kasih Pak Lurah atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik, guru yang disenangi siswa, guru yang dirindukan siswa, sehingga siswa itu bersemangat untuk menerima pelajaran. Terima kasih juga Bu Tri sudah mengambil waktunya di sesi kesimpulan ini. Jadi mungkin minggu depan kita akan tunggu hasilnya. Mudahan minggu depan ini ada hasil yang peningkatan yang apa yang tadi Ibu bilang, mudah-mudahan bisa muridnya lebih antusias dalam belajar matematika ini dan lebih semangat. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mungkin ada pertanyaan.